Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang apa ya? Menjelang maghrib. Iya, dimanapun teman-teman semua, teman-teman para petani, pejuang pangan dimanapun kalian berada. Oke, izinkan hari ini saya akan membahas sedikit tentang pestisida ya, pasti pestisida. Ini yaitu pestisida untuk jamur ya. Jadi jamur ini saya akan mengulas tentang bahan aktif yaitu klorotalonil. Jadi klorotalonil itu biasa umumnya itu kalau petani-petani yang nanam cabai pasti tahu ya. Itu dia sangat baik untuk bercak-bercak seperti itu ya. Jadi ada beberapa bahan aktif untuk kategori fungisida. Sasarannya juga biasanya bercak atau seperti kresek-kresek seperti itu ya. Jadi biasanya petani menggunakan bahan aktif mancozeb. Mancozeb itu contoh produknya sangat banyak sekali ya, mulai dari seperti kemudian ada Gita dan lain-lain. Kali ini saya akan mencoba memberitahu informasi tentang bahan aktif klorotalonil seperti itu. Jadi klorotalonil itu memang kalau menurut saya itu dia lebih baik daripada mancozeb seperti itu. Dari segi dosis pun juga dia lebih hemat, karena untuk penggunaan mancozeb sendiri itu dia menggunakan 2 gram per liter air. Jadi dalam satu tangki 15 liter itu dia harus menggunakan 30 gram seperti itu. Jadi kalau dalam satu drum, misalkan kita penyemprotan skala luas, dalam penyemprotan satu drum itu kan rata-rata dia biasanya sih kalau petani di sini tuh di Kalimantan Timur menggunakan 200 liter air seperti itu ya. Jadi 200 liter air itu harus menggunakan setidaknya itu ya tinggal dikalikan 2 gram per liter ya, seperti itu. Jadi 2 gram per liter air itu ya jatuhnya 400 gram seperti itu. Jadi dalam kemasan 1 kilo, dalam 1 kilo itu dipakai ya paling untuk 2 drum setengah seperti itu. Dan kalau misalkan ada petani yang menggunakan mancozeb dengan dosis kecil seperti itu, kemudian dipakai dalam kemasan dipakai dalam untuk luasan luas dalam satu drum ya 200 liter air, tapi dicampurnya cuman ya mungkin hanya takaran 2 tangki, itu salah besar. Jadi nggak bisa. Jadi misalkan mancozeb itu dipakai untuk nyemprot misalkan cabai atau nyemprot tanaman tomat, melon, timun dan lain-lain, ya harus sesuai anjuran seperti itu. Anjurannya kalau misalkan 2 gram ya harus 2 gram per liter air. Jadi memang harus kita kalkulasi. Jangan bahasanya yang penting ada gitu, nggak bisa. Jadi misalkan mau berhemat itu ya kita gunakan bahan aktifnya klorotalonil seperti itu. Kemudian kinerjanya juga dia lebih bagus daripada mancozeb. Dan itu juga sudah diakui sih di wilayah sini beberapa petani yang umumnya biasa menggunakan mancozeb sekarang ini lebih condong menggunakan bahan aktif klorotalonil seperti itu. Kenapa? Ya karena mereka itu menganggap bahwa bahan aktif klorotalonil itu cara kerjanya juga lebih, efeknya lebih kerasa, lebih cepat terlihat seperti itu juga. Terus bahan aktifnya juga dia tidak panas ya menurut beberapa petani, karena memang beberapa petani yang menanam timun, contohnya timun dan melon, itu cenderung menekan menggunakan mancozeb. Karena apa? Menurut mereka itu bisa menyebabkan misalkan dosis terlalu keras juga, itu dia kayak pentil terbakar seperti itu ya. Jadi setelah mereka menggunakan klorotalonil seperti itu, menurut mereka itu sangat lebih pas lah, sangat bisa diterima sama tanaman seperti itu. Jadi memang klorotalonil itu oke banget. Dan kalau di perusahaan kami itu kami mempunyai klorotalonil namanya Deper 75WP ya. Jadi Deper 75WP itu juga harganya sangat terjangkau dan bisa bersaing di pasaran seperti itu. Dosisnya hanya menggunakan 1 gram per liter air. Jadi hanya pakai 15 gram ya, 15 gram atau 1 sendok makan itu ya. Jadi agak munjung, jadi dikira-kira seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan juga yang mancozeb harus menggunakan 2 kali lipat seperti itu. Sementara untuk klorotalonil hanya menggunakan 1 gram saja untuk per liter airnya. Jadi memang jauh lebih hemat, kemudian juga lebih safe juga buat tanaman. Biasanya sih tanaman-tanaman yang sifatnya batang-batang air tuh mereka petani lebih suka di sini tuh. Jadi yang tanamnya
timun, tanamnya melon, tanam tomat itu lebih senang dengan bahan aktif tersebut. Terutama varietas yang punya karakter daun tuh tipis ya, karakter daunnya itu tipis, mereka lebih suka menggunakan klorotalonil seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa itu bisa melindungi daun lebih maksimal dari serangan bercak, terus seperti karak daun seperti itu ya. Jadi nggak cepat menyebar jamur-jamurnya seperti itu. Jadi memang Deper kalau tempat kami ini atau bahan aktif klorotalonil itu digunakan sebagai perlindungan. Jadi nanti saya akan sambung lagi untuk bahan aktif berikutnya yang bisa dikombinasi dengan klorotalonil seperti itu. Jadi sekali lagi klorotalonil ini menurut saya ini bahan aktif yang memang belum banyak petani tahu ya, karena mereka cenderung menggunakan mancozeb seperti itu. Jadi saya pengen mengedukasi kepada teman-teman petani semua dimanapun kalian berada, cobalah menggunakan klorotalonil dan coba menggunakan Deper ya, Deper. Jadi Deper ini sangat baik dan sangat dianjurkan, tapi tidak mengesampingkan juga untuk penggunaan mancozebnya. Jadi itu boleh dirotasi ya. Jadi boleh seumpama kita menggunakan mancozeb, jadi 1 kali mancozeb 2 kali klorotalonil juga boleh seperti itu. Karena untuk dua bahan aktif ini, mancozeb dan klorotalonil itu tidak menyebabkan resisten pada tanaman. Jadi mau dosisnya kebanyakan juga sebenarnya itu dia nggak begitu masalah, tapi ya sekali lagi pasti cost jadi lebih bengkak seperti itu ya. Jadi anjuran saya sih gunakan Deper 75 WP, insya Allah panenan lebih mantap. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk kedepannya supaya saya juga lebih semangat membuat video yang baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat senja. Oke.